Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, inilah kami sebagaimana kami ada. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah bersama-sama dengan kami sepanjang malam Sabat kami tidur. Dan kami bangun di pagi hari Sabat Tuhan yang kudus ini dalam keadaan tubuh yang sehat, segar, tidak kurang suatu apa. Ya Tuhan, sebelum kami akan beribadah kepada Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir sehingga firman Tuhan itu akan menjamah hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertumbuh. Ampun salah dan dosa kami, kehendak Tuhan yang jadi. Doa ini kami sembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, Sabtu tanggal 11 Juni 2024 berjudul Tamu Sorgawi. Ayat tema terdapat di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Saudaraku, ada pekerjaan yang harus dilakukan semua orang, yaitu untuk membuka pintu hati bagi tamu sorgawi. Tuhan yang agung mulia, yang telah menebus kita dengan darah-Nya sendiri, meminta izin untuk masuk, tetapi terlalu sering kita tidak menerima Dia untuk masuk. Keduniawian cenderung membuat kita tidak membuka lebar-lebar pintu hati kita ketika Dia mengetuk untuk mendapatkan jalan masuk. Beberapa membuka pintu sedikit dan mengizinkan sedikit cahaya dari hadirat-Nya untuk masuk. Tetapi mereka tidak menyambutnya dengan hangat. Tidak ada tempat bagi Yesus, tempat yang seharusnya disediakan baginya, ditempati oleh hal-hal lain. Dia memohon, dan untuk sesaat mereka merasa terdorong untuk mendengar dan membuka pintu. Tetapi kemudian niat itu pun berlalu dan mereka gagal untuk mengamankan persekutuan dengan tamu sorgawi yang merupakan hak istimewa mereka. Saudaraku, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kata Juru Selamat, istana di kemuliaan adalah miliknya, bersama dengan segenap sukacita di dalam tempat tinggal sorgawi itu. Namun, Dia merendahkan dirinya untuk mencari jalan masuk ke pintu hati, agar Dia dapat berkata kita dengan terangnya dan membuat kita bersukacita dalam kemuliaannya. Pekerjaannya adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang dan yang hendak binasa. Dia akan menebus dari dosa dan kematian semua yang mau datang kepadanya dan akan mengangkat mereka di tahta dan memberi mereka hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus tidak akan memaksa membuka pintu hati. Kita sendiri harus membukanya dan menunjukkan bahwa kita merindukan kehadirannya dengan menyambutnya dengan tulus. Jika semua mau bekerja keras membersihkan sampah dunia dan menyiapkan tempat bagi Yesus, Dia akan masuk dan tinggal bersama mereka dan akan melakukan pekerjaan besar melalui mereka untuk keselamatan orang lain. Tetapi banyak yang tidak menerima tanda belas kasihan dan kasih setia Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mereka tidak mengerahkan energi mereka dan menyatukan minat mereka dalam pekerjaannya. Dan mereka tidak mengambil bagian dalam berkat yang sedang Dia nantikan untuk dilimpahkan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kata Kristus, dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya.
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kata-kata ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang lebih pandai dan terpelajar, tetapi kepada semua orang tanpa memandang bulu. Sign of the Times, 10 Februari 1887. Saudaraku, renungkan lebihlah dalam. Membukakan hati bagi Yesus adalah sesuatu yang masing-masing kita harus lakukan agar kita dapat masuk. Bagian manakah dari hati saya yang masih tertutup bagi Yesus? Jawaban ada di hati saudara-saudara. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sekali lagi mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak Engkau memberikan kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan di pagi hari Sabat Tuhan yang kudus. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan itu akan menjamah hati dan pikiran kami, terlebih yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertumbuh. Kami akan semakin taat dan patuh kepada Tuhan, dengarkan perintah Tuhan, dan menjauhi apa yang Tuhan larang. Ya Tuhan, di sepanjang hari Sabat Tuhan yang kudus, kami akan beribadah, berbakti, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ampun salah dan dosa kami. Kehendak Tuhan yang jadi. Doa ini kami sembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.